Inet, Marilonga adalah seorang pejuang besar bangsa Indonesia yang dengan tegas menolak penjajahan kolonial Belanda. Darah pemimpin dan juga kesatria mengalir deras dari ayahnya, yaitu Longaroa yang merupakan seorang panglima besar dan juga penjaga perbatasan tanah persekutuan Watunggere. Marilonga yang lahir pada tahun 1845 di Kampung Watunggere, Marilonga, Desa Watunggere. Menurut cerita, sekitar 4 tahun usianya, Marilonga sudah belajar memanah. Dan kepemimpinan Marilonga sudah terlihat ketika ia bermain perang-perangan bersama dengan teman-temannya. Pada usia 8 tahun, Marilonga sudah terbiasa ikut berburu bersama dengan masyarakat di desanya. Marilonga juga dikenal sebagai seorang pengembara. Ia mengembara dari ujung Flores bahkan sampai di beberapa pulau terdekat Flores. Pengalamannya sejak kecil ini menjadikan Marilonga seorang pejuang yang gagah berani dan juga berwawasan luas dan akhirnya disegani. Dan pendengar juga pemirsa RRI Net, menurut catatan sejarah, dalam perang antar suku yang diadu domba oleh penjajah, Marilonga mampu mengalahkan dan memenangkan semua pertempuran yang diikutinya. Nah, seperti apa perjuangan Marilonga dalam melawan dan juga mengusir penjajah Belanda di tanah tercintanya? Kita akan menguak kisah perjuangannya bersama dengan Mosa Laki Puu dari Kampung Adat Watunggere, Desa Watunggere Marilonga, Kecamatan Datukili, Kabupaten Ende, Bapak Kristoforus Oromari. Selamat siang Bapak Kristo, salam sehat. Selamat siang Bu Femi. Baik. Ini Bapak Kristo merupakan seorang Mosa Laki atau ketua adat dan juga keturunan langsung dari Babu Marilonga ya. Ya, Oke. Nah, Bapak Kristo, Babu Marilonga atau pahlawan Marilonga ini luar biasa perjuangannya, bahkan gagah berani. Bisa ceritakan seperti apa sosok Babu Marilonga? oke, baik. Babu Marilonga sebelum nama Marilonga beliau dilahirkan itu dengan diberi nama Lebalonga. Dalam proses perjalanan beliau tumbuh kurang begitu sehat, terus beliau suka menangis, sehingga dalam perjalanan orang tuanya lewat mimpi beliau ini harus diganti namanya menjadi Marilonga, dari Lebalonga menjadi Marilonga. Lebalonga adalah sejenis sayuran, kalau bahasa Lio bilang utaleba, itu sejenis sayuran. Namun dipilihlah nama Mari, sejenis pohon kayu yang kayunya begitu keras, terus kulitnya pahit, dan disepakati untuk menggantikan Marilonga. Dalam proses perjalanan beliau yang kemarinnya sering sakit-sakit, sering menangis, dengan perubahan drastis beliau sudah tumbuh sehat. Oleh karena itu dalam perjalanan beliau tumbuh dewasa, remaja, menginjak dewasa, beliau ini sudah mendapatkan ilham. Ilham ini berupa petunjuk yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Di saat itu hanya beliau saja yang mempunyai kelebihan ilham itu. Oleh karena itu dalam perjalanan hidupnya, mulai dari beliau dewasa sampai dengan hidup berumah tangga, beliau ini jiwa pejuangnya sudah kelihatan. Sehingga perang antara suku di sekitar Watunggere ini juga beliau sering diundang untuk melakukan peperangan. Biasanya antara kampung dengan kampung, beliau selalu membela kepada mereka yang
meminta bantuan. Dan selalu kalau beliau membantu itu selalu mendapatkan hasil yang cukup baik, yaitu hasilnya kemenangan. Tidak ada satupun perjuangan beliau yang menempuh kekalahan. Sehingga di sana sini orang semakin mengenal beliau bahwa inilah tokoh pejuang. Berarti memang pahlawan Marilonga itu, Babo Marilonga ini sangat jago, sangat berani, sehingga akhirnya juga diundang oleh desa-desa di sekitar Watunggere, Bapak ya, Iya. untuk menjadi pemimpin peperangan nih. Oke, ya seperti itu. Seperti itu. Baik. Nah, mulai kapan ketika Marilonga memutuskan untuk menjadi seorang pejuang dan berperang melawan Belanda? Di tahun 1893 beliau sudah memimpin perang untuk melawan Belanda. Karena waktu itu proses perjalanan beliau untuk melawan Belanda ada sejarah yang sampai hari ini kita ingat juga, dari leluhur kita meninggalkan ke kami ini, bahwa beliau suatu ketika beliau mengunjungi kota Maumere. Waktu itu beliau mengunjungi Maumere dan beliau mengalami, menurut penglihatan beliau, bahwa diperlakukan orang pribumi, khususnya orang kulit hitam, ibaratnya orang Flores, orang NTT ini orang kulit hitam. Jadi yang putih-putih itu selalu menindas kepada mereka-mereka yang kulit hitam. Biasanya dia melihat bahwa pekerjaan rodi ataukah orang itu tidak punya salah, juga beliau melihat bahwa penyiksaan itu terhadap orang-orang kulit hitam. Oleh karena itu setelah beliau kembali ke Watunggere, beliau sudah mempunyai rasa di dalam dirinya, dalam hatinya, bahwa saya tidak terima dengan perilaku mereka kulit putih terhadap orang-orang kulit hitam. Nah, itulah jiwa kepemimpinan beliau muncul dan beliau punya niat untuk melawan mereka yang kulit putih. Saya rasa itu. Jadi dari awal tahun 1893 ini Bapak ya, Babo Marilonga memutuskan untuk berperang melawan kolonial Belanda yang saat itu menjajah Indonesia dan juga sampai di Watunggere, Bapak ya? Iya. Oke. Nah, bagaimana tanggapan masyarakat sekitar? Karena dari beberapa catatan sejarah juga kita tahu bahwa Babo Marilonga juga memiliki pasukan yang sangat luar biasa yang membantunya ketika berperang. Oke, baik. Kalau menurut cerita sejarah dalam perjalanan beliau berjuang tidak sendiri. Jiwa kepemimpinan begitu besar beliau, sehingga beliau bisa mengumpulkan semua daerah radius ini untuk bersatu. Kehebatan beliau di situ. Jadi punya jiwa pejuangnya tinggi, terus beliau punya jiwa kepemimpinan juga tinggi. Beliau bisa mengumpulkan semua warga masyarakat yang ada di sekitar ini bisa berkumpul di Watunggere untuk mendirikan benteng. Gitu. Baik, jadi memang jiwa merangkulnya ini ya Bapak ya sangat luar biasa sosok Babo Marilonga. Oke, seperti itu. Nah, saat itu Bapak senjata apa yang digunakan oleh Babo Marilonga? Karena ini setiap kali berperang, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, Babo Marilonga dan juga pasukannya selalu keluar sebagai peperangan. Nah, kita tahu Belanda waktu itu Bapak ya sudah punya senjata api, kemudian juga mereka lebih modern lah dibandingkan dengan orang pribumi. Apa senjatanya nih Bapak? Senjata beliau bambu runcing dan anak panah. Terus parang, pedang. Yang istilah orang sekarang bilang pedang, tapi dulu kalau di Liau ini parang. Parang panjang. Jadi beliau bermodalkan senjata itu, beliau bisa menghadap Belanda. Oleh karena itu, makanya kita membayangkan saat itu, beliau hanya bersenjatakan itu, namun beliau mendapatkan kemenangan.
jadi aneh kalau tidak ada kekuatan. Jadi kami punya keyakinan beliau punya kekuatan yang tidak bisa dimiliki oleh manusia yang lain. Itu hebat. Ini kelebihan dari Ya. Babu Marilonga Bapak ya. Kelebihan dari beliau itu. Jadi ibaratnya kalau musuh mau masuk saat ini pun beliau sudah tahu. Nah ilham itulah yang kita tidak miliki dari setiap manusia yang ada saat itu pun tidak ada yang memiliki itu. Kelebihan itu hanya yang dimiliki oleh Babu Marilonga. Dari ilham, dari mimpi yang didapatnya sehingga Babu Marilonga sudah tahu nih ketika musuh ini ada rencana untuk menyerbu atau untuk menyerang, Babu Marilonga sudah siap terlebih dahulu Bapak ya, bersama pasukannya. Nah selain itu Bapak, Marilonga juga kita kenal punya sebutan, punya moto yang luar biasa ya, yang sering dikenal biasanya dengan Marilonga Topodoga Aibere Iwasele. Nah mungkin bisa Bapak jelaskan seperti apa ini artinya? Oke. Marilonga Topodoga Aibere Iwasele Batu Mite Biglo. Jadi Marilonga Topodoga itu kalau artinya bahasa Indonesia tidak bisa ditebas parang. Topodoga tidak bisa ditebas parang. Watu Mite Leilowo, air begitu mengalir keras di tengah kali, tetapi dengan kekuatan itu makanya air pun tidak bisa terseret. Ini juga yang menjadi prinsip hidup dan pernyataan sikap Ya. ya dari seorang Marilonga dalam mengusir penjajah Belanda. Kemudian Bapak, strategi yang digunakan oleh Babu Marilonga dalam berperang ini seperti apa? Karena ini ada bentengnya juga yang kita taruh Ya. di hutan Bapak ya. Ya. Nah ini bagaimana? Oke. Strategi yang dibuat beliau saat itu gerilya. Tetapi setelah beliau mengumpulkan masyarakat begitu banyak, beliau punya komitmen untuk membangun benteng. Sehingga terjadilah perang terbuka. Sebelumnya beliau gerilya perang. Tetapi karena beliau sudah punya banyak pasukan dan beliau bisa mengumpulkan banyak orang, akhirnya beliau merencanakan untuk mendirikan benteng sehingga perang terbuka akan terjadi. Oleh karena itu bentengnya sejarah ada, beliau miliki dan bukti sejarah ada. Nanti kita kunjungi ke bentengnya. Dalam perjalanan itu benteng sesuai perjanjian dengan Belanda dalam proses perjuangan mereka bahwa 7 hari setelah benteng kita sudah rampung baru Belanda masuk ke sini. Ternyata Ada perjanjian peperangan Bapak? ada, Oke. dan tunggu perjanjiannya ada bukti sejarah ini ada di sini. Sebelum perang di benteng mereka sudah masuk ke sini bikin perjanjian bahwa nanti 7 hari kami baru datang. Ternyata 3 hari kemudian mereka datang, benteng belum selesai. Sehingga peperangan terbuka terjadi, Marilonga gugur di saat itu. Kalau andaikan sesuai perjanjian 7 hari, kemungkinan juga Marilonga belum meninggal saat itu. Oke, baik. Jadi pada saat peperangan di tahun 1907, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, Babu Marilonga yang sekarang ini dikenal dengan pahlawan Marilonga gugur di depan bentengnya Bapak ya? Ya, Karena Belanda tidak menepati janjinya. Seharusnya 7 hari setelah benteng selesai dibangun, namun baru 3 hari benteng dibangun, tapi mereka sudah menyerang Marilonga. Dan Babu Marilonga gugur di depan bentengnya, dan saat ini di belakang kami pendengar adalah makam Marilonga yang diambil ya Bapak ya, dibawa kembali dari benteng ya, kemudian disemayamkan di sini. Dan ini juga pendengar menjadi sebuah cagar wisata budaya, di mana ketika Anda datang ke Ende, sempatkan pula untuk menuju ke kampung adat Watunggere, Desa Watunggere, Marilonga, Kecamatan Betukili, Kabupaten Ende, dengan berjarak sekitar 62 km dan menempuh perjalanan 2,5 jam. Anda bisa menyaksikan dan melihat bukti langsung bagaimana kehebatan dan perjuangan seorang pahlawan Marilonga dalam mengusir
terima kasih untuk waktunya. Semoga semangat dari Bapak Marilonga, spiritnya ini juga bisa terus hidup bagi keturunannya juga, bagi masyarakat Desa Watunggere, bagi Kabupaten ini, bagi Indonesia. Dan juga pendengar, ini menjadi pelajaran dan juga motivasi bagi kita. Meskipun saat ini kita tidak berperang melawan penjajah angkat senjata, tapi kita bisa berperang mengisi kemerdekaan dengan memberikan prestasi dari apa yang kita miliki. Saya Femi Sadaora, langsung dari Kampung Adat Watunggere, Desa Watunggere, Marilonga, Kabupaten NT.